warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktek sensor yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan sensor MAP atau sensor manifold absolute pressure sensor, ya. Atau biasanya kalau di Toyota itu disebut PIM sensor, ya. Pressure intake manifold. Nah, ya. Jadi sensornya seperti ini, ya, bentuk sensornya. Kemudian kabelnya 3. Dari ketiga kabel ini, ya, ada 3 kabel. Yang pertama adalah kabel E, ya, atau kabel negatif atau kabel massa sensor. Kemudian yang atas adalah kabel VC atau tegangan standby atau tegangan sumber dari komputer ke sensor. Nah, ya. Kemudian yang tengah itu adalah tegangan sinyal atau kabel sinyal. Di sini disebut VPIM, ya. Oke, baik, saya nyalakan mesinnya. Oke, yang kita perhatikan di map sensor itu adalah pada KPA, ya. Nah, di sini intake pada, bentar ya. Nah, ini intake manifold sensor. Nah, di sini menunjuk 28 kPa kilo pascal, ya. Jadi tekanannya menunjuk 28 kPa, ya. Nah, 28 kPa, ya. Oke, baik. Sekarang pemeriksaan tegangan sensor. Oke, pemeriksaan tegangan sensor. Ammeter diputar pada 20 volt DC. Oke, yang pertama kita cek dulu tegangan standby-nya yang masuk sudah oke apa belum. Oke, tester hitam di massa sensor, ya. Kemudian yang atas, tegangan VC-nya sudah oke. Di sini menunjuk 5,01, ya. Jadi tegangan VC-nya dari komputer yang dikirim ke sensor agar sensor ini bekerja itu 5,01 volt. Oke, jadi ini. Oke, sekarang kita simulasikan di tegangan keluaran sensor yang akan dikirim ke ECM. Oke, jadi di sini, ya. Oke. Pada nilai KPA 28, jadi normalnya saat putaran stasioner itu biasanya menunjukkan 28 kPa. Itu tegangan pada voltmeter itu menunjuk 1,46 volt, ya. Jadi menunjuk 1,46 volt, ya. Jadi 28 kPa. Oke, kalau KPA-nya naik, ya, kalau KPA-nya naik, kalau ngecek kerja sensor ini bekerja dengan baik, kita tes nilai KPA-nya bisa berubah-ubah apa enggak. Nah, kalau berubah-ubah berarti sensor itu bisa membaca nilai kevakuman di intake manifold, ya. Oke, misalnya KPA-nya saya naikkan, katakanlah kevakumannya menurun karena kartu gas dibuka. Saya simulasikan KPA-nya
KPA-nya naik. Nah, ya. Misalnya saya naikkan berapa ini? Oke, saya naikkan KPA 76 KPA, ya. Jadi tekanannya saya naikkan 76 kilo Pascal atau kevakumannya menurun, ya. Jadi KPA-nya 76 kilo Pascal. Nah, di sini tegangannya menunjuk 2,90 volt, ya. Jadi tegangannya menunjuk 2,90 volt, ya. Jadi kalau KPA-nya naik, maka tegangannya naik, kebalikan dari sensor ECT. Jadi prinsip kerja tegangan, jadi hubungannya tegangan dengan nilai KPA, ya, nilai KPA pada scan tool itu sebanding, ya. Jadi pada sensor pin, kalau nilai KPA-nya naik, ya, maka tegangannya juga akan naik. Kalau KPA-nya turun, maka tegangannya juga akan turun. Oke, silakan diputuin, ya. Jadi di sini saya rubah tadi 2,88 volt. 2,88 volt. Di sini KPA-nya menunjuk 70 berapa itu? 75. Bentar. Menunjuk 75 KPA, ya. Ubah. Nah, itu betul. Ya. Oke, jadi menunjuk itu. Pokoknya intinya kesimpulannya kalau tegangannya naik. Oke, sekarang saya coba satu kali lagi. Oke, saya rasa cukup, ya. Sekian pemeriksaan untuk sensor ECT, sensor MAP, ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.